Selamat siang, kembali dengan saya Tiwu Puji Rahayu sebagai host podcast Sidinkes seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sobat Kediri, kanker sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari. Dan kemarin pada hari Jumat 4 Februari 2022 telah dicanangkan pemeriksaan IFA secara serentak dan gratis serta pemeriksaan payudara klinis juga gratis di seluruh puskesmas yang ada di Kota Kediri. Nah, peringatan Hari Kanker Sedunia itu sebagai pengingat bahwa kanker masih ada di dunia ini dan juga merupakan penyakit yang ganas dan mematikan. Oleh karena itu, pencegahan dan deteksi dini sangat diperlukan untuk terhindar dari penyakit kanker. Nah, pada saat ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Sutoko Andrianto, SPOG Spesialis Obstetri Ginekologi Fiskua. Beliau sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Umum Gambiran. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Sungguh sangat senang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat senang kami kedatangan Dr. Toko. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan berbincang-bincang tentang kanker serviks ya, Dokter. Siap. Nah, bagaimana juga nanti pencegahannya seperti apa, kita akan kupas habis dengan Dokter Toko. Terima kasih. Nah, Dokter Toko, nanti kita akan 30 menit ke depan kita mengupas habis serta mungkin ada dari Sobat Kediri yang ikut live di IG Dinas Kesehatan akan bertanya. Mungkin kita bisa, Dokter, nanti kita sama-sama untuk menjawabnya nih, Dokter. Ya, nah, untuk yang pertama, Dokter, untuk kanker serviks itu sendiri itu sebenarnya seperti apa sih gambaran dari kanker serviks itu, Dokter? kanker serviks itu merupakan keganasan pada mulut rahim. Nah, mulut rahim itu adalah suatu organ yang menghubungkan antara rahim dan vagina ya, jalan lahir. Nah, permasalahannya ada sebetulnya kanker serviks itu sudah sangat lama. Kemudian yang kedua, patofisiologinya. Patofisiologi itu adalah perjalanan penyakitnya itu sudah jelas ya. Kemudian penyebabnya juga sudah jelas. Disebabkan oleh virus HPV tipe 16 dan 18 sama 51. Jadi sudah sangat jelas. Ya. Kemudian pencegahannya juga sangat jelas, bisa dilakukan imunisasi. Screeningnya itu juga bisa sangat jelas. Dengan cara apa? IFA atau pap smear. IFA atau pap smear ya. IFA atau pap smear ya. Kemudian yang ketiga, perjalanannya lama ya. Jadi lamanya seperti apa, Dokter? Ya, bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Jadi kalau ada seorang wanita, ya maaf ya, menderita kanker serviks itu patut disayangkan. Nah, ternyata di negara kita itu masih banyak. Ya, karena apa? Itu tadi. Jadi pengetahuannya tentang kanker serviks kurang, kemudian deteksi dininya juga kurang. Kemudian yang ketiga adalah pada saat terkena kanker serviks itu pengobatannya sudah terlambat. Ya. Jadi diketahuinya itu sangat terlambat, banyak sangat seperti terlambat. itu, Dokter. 75% sudah stadium 3. Nah, itu masalahnya. Itu di RSCM atau Rumah Sakit Dr. Sutomo itu 75% itu dalam keadaan sudah stadium 2B. 2B itu ya tidak bisa dioperasi, bisanya adalah dilakukan radiasi dan kemoterapi. Dokter, kembali ke stadium tadi. Dari kanker serviks itu stadiumnya ada berapa, Dokter? Stadiumnya sebetulnya ada 4 ya, stadium 1, 2, 3, 4. Tetapi ada juga yang mengatakan adalah stadium 0 adalah prakanker. Nah, prakanker itulah yang kita ketahui bersama. Karena apa ya? Namanya prakanker. Jadi harus kita itu yang bisa kita deteksi ya. Yang prakanker itu. Iya, prakanker. Dengan cara tadi, dengan apa? IFA atau pap smear atau seperti itu. Jadi kalau biasanya itu IFA itu untuk pemeriksaan IFA itu untuk ibu-ibu atau mungkin sudah kalau gadis belum bisa ya, Dokter, ya kalau gadis. Kalau gadis jangan. Iya, nanti. Kalau gadis jangan. Iya. Dan kanker serviks itu
hanya diderita oleh orang yang sudah pernah menikah. Oh begitu. Kawin lah, bukan menikah ya. Kawin ya. Banyak juga orang kawin ternyata belum menikah ya. Iya. Jadi lagi musim mungkin. Iya, kawin ya. Jadi sudah kawin ya. Dan itu sudah dibuktikan dari otopsi ya. Ternyata kanker serviks ini tidak pernah diderita oleh biarawati. Oh, biarawati. Biarawati kan virgin ya. Jadi tidak pernah terdeteksi adanya kanker serviks. Tapi ingat, biarawati itu juga tidak menyusui. Makanya biarawati itu biasanya terkena kanker payudara. Oh, seperti itu. Repot kan? Iya. Seorang wanita itu repot, mau menikah, ya kan kena kanker serviks. Nggak nikah, payudara. Dokter, untuk pemeriksaan IVA itu sebaiknya berapa kali dalam sebulan atau setahun? Atau pap smear? Pap smear dan IVA sama ya. Bedanya adalah kalau pap smear itu pakai teknik histopatologi ya. Jadi harus dibawa ke Surabaya atau ke tempat laboratorium. Tapi kalau IVA itu cukup di puskesmas bisa. Iya. Kemudian yang kedua ya. Kapan kita melakukan IVA? IVA itu kita lakukan kalau kita sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi seandainya seorang wanita yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri atau kawin lah, itu berarti dia berpotensi untuk terjadi kanker serviks. Kapan? Itu minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya. Kalau nggak bisa 1 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kalau nggak bisa 5 tahun sekali, seumur hidup pernah 1 kali. Kenapa dokter kok harus kalau nggak bisa setahun, 5 tahun? Mungkin ada alasan-alasan kok diperbolehkan seperti itu. Ya bukan alasan, itu namanya mau akomodasi lah. Kalau nggak bisa 5 tahun ya pokoknya satu kali, pernah 1 kali. Standarnya WHO itu cukup 1 kali tok seumur hidup. Oh seumur hidup. Ya. Baik IVA maupun pap smear. Ya, standar minimal ya. Oh standar minimal. Ya. Nah dokter. Oh sebenarnya tadi kan dokter menyebutkan bahwa penyebabnya itu suatu virus. Apa itu memang sudah paten virus kanker serviks itu penyebabnya virus itu seperti itu? Apa tadi dokter namanya? HPV tipe 16. HPV tipe 16 atau 15. Nah seperti itu kayak tanda gejalanya itu seperti apa ya dokter supaya para ibu-ibu atau yang sudah pernah kawin lah tadi itu saya harus perlu periksa atau tidak seperti itu? Kalau HPV tidak ada bergejala, tidak ada gejalanya. Kebanyakan asimptomatik tanpa gejala. Tapi kalau gejala dini kanker serviks itu ada keputihan yang berulang, kemudian sudah diobati tapi tidak sembuh. Nah, itu salah satu tanda. Kemudian yang kedua adalah pada saat senggama nyeri perut ya, atau perdarahan. Nah, itu salah satu tandanya. Ya. Jadi keputihan yang berulang yang tidak sembuh-sembuh, kemudian yang kedua adalah nyeri perut, kemudian yang ketiga adalah perdarahan waktu bersenggama. Atau bisa juga tidak waktu senggama. Jadi kalau memang Sobat Kediri punya tanda kayak disebutkan Dokter Toko tadi, yang pertama yaitu bahwa keputihan yang berulang, tidak sembuh-sembuh, sudah diobati tidak sembuh-sembuh, kemudian nyeri perut dan ada perdarahan pada waktu bersenggama, bisa segera diperiksakan dokter ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa juga langsung dilakukan untuk pemeriksaan IVA seperti itu, atau deteksi dininya atau pemeriksaan yang lain, sehingga nanti bisa segera terketahui apakah memang terkena kanker serviks atau tidak ya dokter. Nah dokter, untuk pengobatannya sendiri seperti apa kalau untuk kanker serviks itu? Waduh, itu sampai kanker serviks lah. Oh iya, maksudnya prakanker. Kalau misalnya prakanker, dokter. Prakanker itu pengobatannya bisa dipakai ablasi. Ya. Jadi kemudian di counter. Kemudian yang ketiga adalah dengan ditiup dengan bunga es. Bunga es, jadi dibuat dingin. Nah, itu ada itu kalau nggak salah itu di mana itu di Puskesmas Balurti itu ada. Ada. Ya. Ketiga-tiganya. Krioterapi. Krioterapi itu. Krioterapi. Itu untuk mematikan atau mengablasikan dengan teknik pendinginan. Nah, kalau sudah di krio atau yang pengobatan tadi untuk prakanker, itu pernah nggak dokter ada kemungkinan tetap akan menjadi kanker atau memang sudah sembuh? Kalau ablasinya cukup bagus ya sembuh ya? Iya, tapi makanya ablasi itu juga nanti diimbangi dengan kontrol teratur.
Jadi kalau memang pap smear tiap setahun sekali ya dilakukan pap smear atau IVA 1 tahun sekali gitu. Iya. Kemarin dokter waktu pencanangan hari Jumat kemarin kan juga ada survivor dari penderita kankernya. Iya. Iya, yang kemarin itu beliaunya kan sudah 8 tahun. Padahal nggak merasa ada gejala waktu ternyata IVA ternyata hasilnya IVA positif, dirujuk ternyata akhirnya divonis kanker. Nah seperti itu memang ada ya kadang dokter untuk tanpa gejala seperti itu awalnya, atau memang mesti sebenarnya ada gejala? Seharusnya ada gejalanya, ya kan? Mungkin ya tidak dirasa. Iya mungkin. Kalau wanita itu kan terkenal pandai menyembunyikan kan? Pandai dokter, menyimpan ya. Menyimpan iya. Pinter kan? Nah. Iya. Berarti benar wanita ya dokter sama laki-laki untuk menyimpan. Iya. Menyimpan ya kan? Termasuk juga ini. Ya memang ya. Termasuk juga ada gejala IVA, ya gejala kanker serviks mungkin karena kesibukan atau apa. Kalau ada kemudian dia tidak terlalu dirasakan, jadi diobati sendiri, kemudian sembuh, kemudian berulang lagi seperti itu. Makanya yang penting itu kewaspadaannya. Iya, kewaspadaan. Dan sekali lagi itu tadi faktor risikonya. Faktor risikonya seperti apa dokter? Merokok baik suaminya maupun istrinya. Oh suaminya juga kalau merokok bisa ya dokter? Bisa, itu namanya perokok pasif. Kena asapnya itu? Iya, kena asapnya. Namanya perokok aktif maupun pasif. Iya. Kemudian yang kedua berganti-ganti pasangan. Ganti-ganti pasangan main badminton ya. Iya. ganti pasangan. Nah itu sangat berisiko. Ya, kemudian ketiga adalah riwayat faktor keturunan dari ibunya. Bukan penyebab, tetapi adalah faktor risiko. Faktor risiko ya dokter. Itu salah satunya. Jadi, berarti faktor keturunan. Soalnya ada yang bertanya bahwa faktor risiko keturunan itu apakah bisa menurunkan terjadinya kanker serviks seperti itu, dok? Oh, nggak bisa. Jadi nggak bisa. Jadi penyakitnya itu bukan diturunkan, tetapi kecenderungannya itu diturunkan. Jadi gennya itu yang diturunkan. Oh, gennya? Ya, sehingga si wanita tersebut mudah terserang kanker serviks. Ya. Nah. Selain tadi dokter faktor risikonya merokok, terus itu gen, ganti pasangan. Mungkin ada lagi yang memiliki faktor risiko selain itu dokter? Ya, bahan-bahan kimia. Oh, bahan kimia. Iya, makan makanan seperti pentol bakso, ya kan? Junk food seperti itu dokter? Iya, betul, junk food. Iya, terus mungkin sebagai diri ada pertanyaan. Ternyata ya pertanyaan kan? Iya, ini ada pertanyaan dokter dari saudara Safa Ajihan dari Kanker Live saat ini. Ini pertanyaannya, perdarahannya berapa lama dan apakah banyak terus menerus atau plek-plek bentuknya? Untuk faktor tadi dokter gejala-gejalanya seperti itu. Perdarahannya boleh sedikit-sedikit, boleh sering, bisa banyak, bisa sedikit. Tetapi biasanya adalah perdarahannya adalah di luar siklus haid. Oh, di luar siklus haid. Iya, di luar siklus haid. Jadi bisa sedikit, bisa banyak, ya tergantung. Bisa terus menerus, ya, bisa enggak gitu dokter. Kebanyakan enggak terus menerus. Oh, ya, gitu. Terus berulang biasanya. Berulang. Kronis lah. Dokter, kalau untuk KB, kan ibu-ibu kan KB ya dokter. Itu bagaimana? Apakah juga bisa menyebabkan faktor risiko untuk KB-nya? Untuk faktor risiko terjadinya prakanker atau tidak dokter? Biasanya KB. Nah, setahu saya tidak ada. Tidak ada. Semua KB jenis ya, KB. Cuman KB itu kontrasepsi itu menyembunyikan gejalanya. Jadi contoh misalnya ya, ada seorang wanita yang memakai kontrasepsi injeksi atau pil atau IUD, ya, efek sampingnya kan bisa flek. Oh iya. Ya, bisa flek toh. Nah, ternyata fleknya itu bukan karena KB-nya, fleknya itu adalah gejala awal dari kanker serviks. Jadi mau prakankernya itu. Iya. Jadi merasa bahwasanya ini enggak masalah, ini kan karena pengaruh pil. Ini kan karena pengaruh pil suntik. Kadang disepelekan berarti betul, dokter. disepelekan. Jadi sebetulnya yang lebih tepat adalah screeningnya itu tadi. Screening. Nah, kalau begitu berarti memang
seorang perempuan, seorang ibu itu rumit ya dokter. Seperti dokter katakan tadi, kalau mau nikah resikonya kanker serviks. Kalau nggak mau nikah resikonya kanker payudara. Tapi ya enggak juga Pak. Kalau sekarang kan kanker serviks itu kan ada obatnya, ada imunisasinya juga. Iya. Imunisasinya itu bagaimana dokter untuk imunisasi HPV itu? Imunisasi HPV itu karena penyebabnya kan HPV, jadi ada teknologi yang sudah mulai tahun 95 ya. Jadi sudah ada imunisasinya 95 masalah ya. Itu ditemukan imunisasi HPV ya kan, tipe 16, 18 dan sebetulnya imunisasi itu ada dua ya, ada intinya begini, ada divalen sama pentavalen. Kalau divalen itu 2 tok yang diproteksi, tapi kalau pentavalen itu 9, tetravalen itu 4. Yang mana yang baik? Banyak ya dokter jenisnya. Ya kalau di pentavalen belum ada di Indonesia. Belum ada. Yang ada apa dokter kalau di Indonesia ini? Divalen sama divalen. Yang itu apa? Imunisasi yang 3 kali. Jadi 3 kali dokter ya? Semua 3 kali. Semua 3 kali. Kecuali kalau dilakukan pada usia 9 tahun sampai 16 tahun. Berarti untuk imunisasi HPV itu untuk usia berapa minimal dokter? 9 tahun. 9 tahun. Untuk para perempuan berarti. Ya, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan mulai 9 tahun berarti sudah boleh diimunisasi HPV. Ya. Nah, itu cukup 2 kali. Cukup 2 kali saja. Cukup 2 kali dengan selang waktu 6 bulan. 6 bulan. Itu untuk yang usia sampai berapa dokter? Kalau 2 kali? 6 tahun sampai 19 tahun. 9 tahun 16 tahun. Sampai 16 tahun itu cukup 2 kali 2 saja. kali. Dengan jaraknya 6 bulan. 6 bulan. Kalau berarti di atas 16 tahun 3 kali. 3 kali. Yang 1 bulan, iya 1 bulan sama 6 bulan itu ya dokter. Oh ya dokter, berarti seberapa manjur sih untuk imunisasi HPV untuk mencegah terjadinya kanker serviks? Hampir 100%. 100%? Hampir 100%. Makanya ada beberapa daerah ya, itu yang mencanangkan ya, untuk bebas kanker serviks. Contoh misalnya, saya kasih contoh itu adalah Provinsi Bali. Itu adalah semua anak wanita di sana, mulai SD, SMP itu sudah dilakukan imunisasi CA serviks ya, imunisasi CA serviks ya, artinya imunisasi HPV. Kemudian Pemkot Pemda ya, Pemprov DKI. Itu sudah wajib berarti dokter di sana? Ya, wajib dan dibiayai oleh gratis di sana. Gratis. Berarti memang hampir 100% ya dokter untuk mencegah terjadi. Jadi memang penting seperti itu imunisasi HPV. Kalau di sini kan memang harganya masih lumayan. Ya, agak tinggi. Iya, agak tinggi untuk untuk bisa dilakukan semua orang. Semua nanti di mana? Pemkot Kediri bisa membiayai. Amin. Seperti itu. Dokter, ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Villa Bulurejo. Ini Bu Budi ini, Bu Kader ini. Bu Kader ya, Kader dari Melabak. Ini bertanya dokter, apakah keputihan itu bisa disebabkan karena diabetes mellitus? Dan solusinya bagaimana? Seperti itu. Bisa. Bisa. Ini di luar itu ya. Ya, diabetes mellitus itu kan suatu gangguan telur metabolisme. Nah, kalau itu terjadi, biasanya sel-sel yang ada di bagian vagina itu juga akan terimbas, ya. Nah, sehingga flora normalnya akan terganggu, sehingga dia mudah terjadi keputihan. Mudah jadi keputihan. Kalau keputihan dan diperiksakan dokter gitu ya? Ya, untuk ditentukan keputihannya ini apakah karena diabetes, infeksi, ataukah karena keradangan biasa. Oh gitu, seperti itu. Jadi memang keputihan yang bisa juga disebabkan karena diabetes mellitus. Bukan ini juga Pak. Jadi diabetes itu kan kalau ceritanya menurut dokter penyakit dalam tuh ya. Teman saya itu kan baik penyakit. Nah, jadi untuk manis itu baik penyakit. Iya. Anaknya putu ini kalau ikuti itu aja lah. Penyakit itu. Iya dokter. Nah,
Dokter, mungkin Sobat Kediri ini boleh bertanya lagi bersama ada Dokter Sutoko, spesialis yang sudah berlama berkecimpung dokter di dalam obstetrik ini dan juga kanker serviks. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi dokter. Ya, monggo. Ya. Ini dari Bu Buti tadi. Nah, untuk imunisasi HPV apakah mahal dan tempatnya di mana untuk bisa mendapatkan imunisasi tersebut? Saya nggak tahu pasti harganya. Iya. Cuma memang agak mahal, relatif mahal lah. Iya. Rata-rata ya taruh aja lah 1 juta. 1 juta sudah satu paket. Oh, satu kali suntik. Iya. Nah, di mana? Itu saya juga kurang tahu. Kemungkinan besar ya di laboratorium atau di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit swasta. Swasta ya dokter. Berarti bisa mencari informasi atau mungkin di YKI bisa dicari informasi di Yayasan Kanker Indonesia cabang Kota Kediri itu ada enggak info di situ untuk di manakah bisa dilakukan imunisasi HPV? Ada itu, cuma saya nggak etis kan kalau menyebutkan rumah sakitnya ya. Iya, maksudnya mungkin bisa langsung ke YKI atau ke fasilitas kesehatan yang ada. Iya, aku aja ke rumah sakit swasta tersebut. Oh, ke rumah sakit swasta aja ya dokter. Nah dokter, untuk imunisasi HPV ini ya nanti semoga kita segera mendapatkan gitu dokter. Jadi imunisasi HPV tadi boleh untuk usia anak mulai 9 tahun. Ya, betul. Nanti 9 sampai 16 tahun itu cukup 2 kali saja. Dan untuk yang di atas 16 tahun sampai menopause boleh dokter? 45 tahun. 45 tahun. Jadi 16 sampai 45 tahun itu baru dilakukan untuk 3 kali imunisasi HPV dan Bu dokter, khasiatnya itu hampir 100% ya, untuk mencegah terjadinya kanker. Tapi jangan sampai terkena kanker dulu, makanya dilakukan pencegahan tadi betul. Dokter. Nah ini dokter ada pertanyaan lagi dari Sobat Kediri Elva. Nah kalau untuk perokok pasif, bagaimanakah prosesnya kok bisa terjadi kanker serviks seperti itu dokter? Waduh itu ya, gimana? Pertanyaannya cukup sulit ya. Sulit dan panjang. Iya panjang. Artinya mungkin ya bukan di sini tempatnya ya. Gitu. Ya ini kan untuk kaum awam ya. Jadi intinya begini ya. Intinya aja ya. Jadi dengan merokok itu kualitas sel, ya, sel-sel vaskuler itu turun. Ya. Di intrasel itu akan cenderung menurun. Berarti kekebalannya juga akan menurun. Karena kekebalan menurun, jadi kalau ada sesuatu faktor di luar itu akan mudah terpengaruh. Kanker itu kan karena perubahan sel. Iya, perubahan sel. Jadi selnya itu misalnya gak manut lah. Iya. Kayak gak manut kan? Kayak anak kecil gak manut. Harusnya itu belok kiri dia belok kanan. Itu kan namanya sel. Iya. Jadi sel itu begitu. Jadi sel itu pertambahannya itu tidak manut seperti induknya. Jadi berarti misalnya 2 nambah 2 jadi nambah 4, 5 enggak? Dan sifatnya berbeda. Sifat induknya misalnya maknya cuma 1 piring, dia 2 piring atau 3 piring. Nah itu adalah namanya kanker. Ya. Nah dokter, ini kalau tumor itu apakah bisa menyebabkan kanker ataukah memang nantinya akan menjadi kanker? Seperti itu dokter. Tumor itu adalah benjolan yang abnormal ya. Semua tumor itu berpotensi untuk jadi kanker. Jadi ada kemungkinan. Ya, berpotensi. Perbedaannya apa? Kalau tumor, penambahan jumlah selnya itu tidak disertai dengan sifatnya, cuma nambah tok. Tapi lek wis kanker berubah wataknya. Biasanya lembut jadi kasar. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak hanya di situ toh, ya kan, tapi dia menyebar kemana-mana, itu namanya kanker. Ya. Jadi nggak tentu arahnya dokter. Ya betul. Jadi misalnya terkena serviks, nanti bisa ke sekitarnya ke perut, kemana paru-paru, hati, liver. Seperti itu dokter. Saking ganasnya ya. Makanya diperingati terus ya dokter tiap tahun untuk sebagai pengingat. Memang terlalu ganas dan mematikan seperti itu. Kita kan harus ingatkan terus ya kan. Iya. Kita sholat Jumat aja masih diingatkan bertakwalah gitu kan. Iya. Nah, mungkin Sobat Kediri ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita dokter
Terima kasih banyak dokter sudah mau hadir di sini. Dan memang penting ya dokter untuk deteksi dini. Jadi perlu untuk para ibu-ibu yang sudah pernah menikah atau kawin ya dokter. Jadi kan belum tentu menikah. Itu untuk selalu setidaknya minimal itu 1 kali melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear. Terutama kalau ada gejala, segeralah periksa ke layanan kesehatan, yaitu gejalanya tadi seperti keputihan yang tidak sembuh-sembuh dengan pengobatan. Kemudian ada nyeri perut, ada perdarahan baik flek ataupun perdarahan yang terus menerus. Nah, Sobat Kediri, demikianlah bincang-bincang kita dengan Dr. Sutoko Andrianto SPOG. Dan terima kasih atas kebersamaan Sobat Kediri pada podcast Sidinkes seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selalu ingat bahwa di dalam tubuh yang kuat selalu ada jiwa yang sehat. Terima kasih Sobat Kediri. Salam germas, sehat, bugar, produktif, dan ceria. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.